Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 307 Maaf, aku mencintaimu. 7. Apa yang terjadi? Pikir Gu Qingqing. Gu Qingqing merasa agak aneh. Ketika ia berjalan ke depan, barulah ia mendapati bahwa pembantu juga ada di sana. Ada juga satu orang lagi yang tampaknya asisten yang mengikuti Leng Xicheng. Asisten sedang mengarahkan para pekerja untuk memindahkan barang-barang dari bagasi truk. Kalian hati-hati. Semua lukisan-lukisan terkenal adalah lukisan dari artisnya sendiri. Sebuah lukisan ini bernilai 5 juta hingga puluhan juta RMB. Lemari anggur ini juga memiliki kontrol termostat dengan anggur es dari Rheinhessen yang setidaknya berusia 50 tahun. Dan tangki ikan-ikan kecil yang di dalam itu semuanya kesukaan Presiden Leng. Jika ada satu dari mereka yang mati, hati-hati dengan gaji kalian. Ketika asisten sedang mengarahkan para pekerja, ia tiba-tiba melihat Gu Qingqing. Saat melihat Gu Qingqing mengenakan pakaian kerja, ia tercengang sejenak sebelum kemudian mengenali wanita itu. Asisten menghampirinya dengan senyuman di wajahnya, "Nyonya, Anda telah kembali." Gu Qingqing tidak melihat asisten, tetapi melihat ke arah pembantu dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pembantu juga tampak tak berdaya saat menjawab, "Bukannya Tuan bilang Tuan akan pindah untuk tinggal di sini?" "Aku." Sepertinya Leng Xicheng sempat mengatakan soal itu tadi malam. Tapi, dia benar-benar serius. Gu Qingqing memandang dengan linglung ke arah sekelompok orang yang bekerja sama membawa anggur es, lukisan terkenal, tangki ikan, dan barang-barang lain ke dalam rumah. Ini tidak tampak seperti pindah rumah, tetapi seperti sedang menghancurkan rumah. Sekelompok pekerja ini cukup terlatih. Setiap orang membereskan dengan cepat sambil membersihkan kamar. Melihat Gu Qingqing yang terkejut, asisten tersenyum dengan menyanjung dan memberitahu, "Presiden Leng tadi mengatakan bahwa dia akan tiba dalam waktu setengah jam. Oh, lihat jam ini. Presiden Leng akan tiba dalam waktu 5-10 menit. Gu Qingqing terkejut, 5-10 menit. Meskipun Gu Qingqing merasa bahwa ini hanya masalah waktu sebelum Leng Xicheng mengetahui tentang dirinya yang diam-diam bekerja di belakangnya, ia sepertinya masih berharap untuk menundanya selama mungkin. Tanpa membuang waktu lagi, Gu Qingqing segera bergegas ke lantai atas dan buru-buru berganti pakaian secepat mungkin. Begitu ia selesai mengganti pakaian kerjanya dengan pakaian rumah, ia langsung mendengar suara raungan mobil dari luar jendela. Leng Xicheng telah kembali. Gu Qingqing menghela napas lega. Ia cepat-cepat menyimpan pakaian kotornya di bawah tempat tidur. Lalu, ia turun ke lantai bawah dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Begitu Gu Qingqing sampai di lantai bawah, suara deru mesin mobil di luar berhenti. Mobil itu sepertinya telah berhenti di lantai bawah. Kemudian Leng Xicheng membuka pintu mobil dan masuk ke dalam rumah. Asisten masih belum pergi. Saat ia melihat Leng Xicheng memasuki pintu, ia mengangguk dan membungkuk untuk bertanya kepada Leng Xicheng, "Presiden Leng, semua barang telah selesai dipindahkan dan diletakkan seperti perintah Anda." Leng Xicheng segera berjalan ke dalam villa tanpa melihat asisten dan juga tidak memedulikan barang-barang yang dipindahkan oleh asisten dengan hati-hati. Ia hanya bertanya, "Apakah kalian sudah selesai membereskannya?" Meskipun Leng Xicheng sedang melihat Gu Qingqing, kata-kata itu jelas ditujukan kepada asisten dan sekelompok orang itu. Asisten tercengang, tetapi kemudian ia mengerti situasinya sekarang dan menjawab, "Semuanya telah selesai dibereskan." Leng Xicheng melihat Gu Qingqing dan berkata dengan dingin, "Jika sudah selesai dibereskan, masih tinggal di sini untuk apa? Ingin melewati musim dingin di rumahku?" Asisten segera membawa sekelompok orang itu pergi dan berpamitan, "Kalau begitu, Presiden Leng, kami akan pergi terlebih dahulu." Leng Xicheng tetap tidak menoleh dan hanya berkata, "Masak lebih banyak lauk. Aku agak lapar hari ini." Perintah ini ditujukan untuk pembantu. Pembantu itu pun segera pergi ke dapur. Sementara itu, Sekretaris Cheng maju ke depan dan masih belum berbicara. Leng Xicheng langsung berkata, "Siapkan dokumen informasi dengan baik. Bawa mobil dan datang jemput aku besok hari. Bawa mobil untuk datang menjemputnya." Ini merupakan isyarat untuk membuat Sekretaris Cheng segera pergi. Sekretaris Cheng pun mengangguk dan mundur. Di dalam ruangan kini hanya tersisa mereka berdua. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing, "Apakah kamu sudah mandi?" 308 Maaf, aku mencintaimu. 8. Gu Qingqing menggelengkan kepala, "Belum." Leng Xicheng menurunkan bulu matanya sedikit. Kemudian, ia menggendong Gu Qingqing di detik berikutnya. Gu Qingqing sontak terkejut. Untungnya Leng Xicheng sudah menyuruh orang-orang di sekitarnya pergi. Begitu Leng Xicheng mengambil inisiatif terhadapnya,
Gu Qingqing sudah tahu bahwa pria ini memiliki niat yang buruk lagi. Ia cepat-cepat menolak dengan suara rendah, "Aku tidak mau." Hari masih pagi. Orang-orang itu baru pergi dan pembantu juga ada di rumah. Jika terjadi sesuatu, apakah Gu Qingqing masih bisa mempertahankan citranya? Tanpa disangka, Leng Xicheng hanya melirik Gu Qingqing dengan dingin dan dengan ekspresi wajah yang meremehkan, "Aku hanya ingin mandi saja." Seakan-akan ekspresi Leng Xicheng ingin mencibir Gu Qingqing, "Kamu kira aku tidak ada pekerjaan dan ingin menidurimu setiap hari?" Gu Qingqing dibuat tercekat oleh kata-kata Leng Xicheng ini dan ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa Leng Xicheng pasti hanya mengungkapkan perasaan dirinya tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Bagaimana mungkin Leng Xicheng akan menjadi orang yang penuh nafsu? Bahkan, jika itu benar, pasangannya itu juga tidak mungkin Gu Qingqing. Leng Xicheng menggendong Gu Qingqing kembali ke kamar tidur. Begitu ia memasuki pintu, ia langsung melepaskan Gu Qingqing. Kemudian, ia melepaskan jasnya sambil berjalan ke kamar mandi. Saat Leng Xicheng baru saja berjalan 2 langkah, tiba-tiba ia menyadari bahwa tidak ada suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh dan melirik Gu Qingqing, "Mengapa kamu masih berdiri diam di sana? Datang dan bantu aku membersihkan punggungku." Pandangan Leng Xicheng sangat dingin dan suaranya juga sangat dingin. Gu Qingqing tercengang, tetapi kemudian ia dengan cepat mengangguk dan berjalan ke sana dengan beberapa langkah. Pertama-tama, Gu Qingqing mengecek suhu air dulu dan mengisikan air di bak mandi. Kemudian, ia berbalik keluar untuk menyiapkan baju dan handuk mandi Leng Xicheng. Setelah Gu Qingqing selesai beres-beres, ia masuk dan mendapati Leng Xicheng yang telah melepaskan pakaiannya. Pria itu telah bersiap dan duduk di bangku kamar mandi tanpa mengenakan apapun. Itu berarti Leng Xicheng menunjukkan pemandangan yang belak-belakan kepada Gu Qingqing. Gu Qingqing terkejut. Ia segera menundukkan kepala dan tidak tahan untuk melihat Leng Xicheng lagi. Tidak peduli sudah seberapa sering Gu Qingqing melihatnya, Gu Qingqing juga masih akan merasa sedikit kesulitan jika berkontak dengan tubuhnya saat tidak berhubungan intim. Sementara itu, Leng Xicheng mengangkat matanya dengan tenang saat mendengar suara Gu Qingqing, "Masih tidak datang. Apakah kamu ingin membiarkan aku kedinginan sampai mati?" "Aku," Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku telah menyiapkan semua barang." Leng Xicheng mengangguk dengan dingin dan tidak memedulikan Gu Qingqing lagi. Air di bak mandi juga hampir penuh. Leng Xicheng mengambil selangkah maju dan memasuki bak mandi, lalu kebetulan duduk di tengah bak mandi. Itu berarti, tidak peduli Gu Qingqing duduk di kanan atau kirinya, ia harus menempel dengan Leng Xicheng. Begitu Leng Xicheng masuk ke dalam bak mandi, ia menutup matanya dan tampaknya tidak ingin peduli kepada Gu Qingqing. Gu Qingqing berhenti sejenak, lalu berbalik dan melepaskan pakaiannya sebelum kemudian masuk ke dalam air dengan lembut. Leng Xicheng tidak membuka matanya dan hanya berkata, "Buat sedikit busa dan bersihkan punggungku." Baiklah, jika hanya membantu Leng Xicheng mandi, Gu Qingqing pasti akan melakukannya sebaik mungkin. Ia berbalik untuk mengambil spons mandi, membuat busa, lalu menyekakannya sedikit demi sedikit ke tubuh Leng Xicheng. Leng Xicheng memejamkan matanya. Ia hanya merasakan spons mandi yang kasar terbungkus busa halus dan terus bergerak di sekitar tubuhnya. Kadang-kadang, tangan mungil Gu Qingqing yang halus akan menyentuh tubuhnya. Putih dan lembut, seperti keju yang dibasahi air, membuatnya sangat ingin menggigitnya. Leng Xicheng awalnya benar-benar hanya ingin mandi. Tetapi, ketika Gu Qingqing menyekanya sekitar tubuhnya dengan spons mandi, Leng Xicheng agak tidak bisa tahan lagi. Leng Xicheng memejamkan matanya sedikit dan segera berbalik, lalu membelakangi Gu Qingqing dan berkata dengan suara yang agak dalam, "Bantu aku menyeka punggungku." Awalnya Leng Xicheng masih ingin membiarkan Gu Qingqing menyeka bagian vitalnya. Mungkin sebelum Gu Qingqing menyekanya, dirinya sudah tidak bisa menahannya lagi. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng berbalik dan suaranya juga terdengar tidak terlalu senang. Ia juga tidak tahu apakah karena ia membuat Leng Xicheng marah, atau karena ada hal yang membuat pria itu tidak senang dan tidak ingin menghadapi Gu Qingqing. Selanjutnya bab 309 Maaf, Aku Mencintaimu, 9.